Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Dr. Novianti Jafri MBDI selaku pembimbing mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu Universitas Negeri Gorontalo. Dan kepada teman-teman mahasiswa semua sekalian, tak lupa kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rizkinya kita bisa bertemu meskipun secara virtual. Izinkan saya Nurdia Setaning Tias, mahasiswa PMMDN Unisnu Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, untuk membuka presentasi berikut dengan topik konsep mutu pada modul 1 mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Ini slide pertama, mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Nah, kita pahami dulu mutu apa sih? Nah, yang dinamakan mutu adalah suatu produk atau jasa yang memenuhi syarat atau keinginan pelanggan, di mana pelanggan dapat menggunakan atau menikmati produk atau jasa tersebut dengan sangat puas dan ia menjadi pelanggan tetap. Jadi, jika barang atau jasa tersebut bagus, berkualitas artinya, dan maka efeknya apa? Jadi pelanggan itu akan menjadi pelanggan tetap kita. Ayo deh beli barang itu, barangnya bagus, kualitasnya bagus, mutunya terjamin. Nah, seperti itu. Sini juga ada mutu sama dengan quality. Mutu itu ada beberapa tahapan. Nah, mutu input. Setelah itu mutu proses, kualitas pada pemrosesan produk atau jasa tersebut. Setelah itu mutu output atau keluaran, hasilnya seperti apa. Kemudian, nah ini ukuran konsep mutu berikutnya adalah ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa. Kualitas yang seperti apa? Kualitas desainnya, kualitas kesesuaiannya. Ini produknya desainnya bagus, sesuai enggak dengan apa? Kayak gitu maksudnya yang diproduksi. Selanjutnya sebagai usaha memenuhi harapan konsumen atau pelanggan, berubah dari waktu ke waktu. Nah, harapan konsumen kan pasti akan berubah seiring perkembangan zaman. Nah, itu akan berubah, tapi tetap harus sesuai harapan atau keinginan pelanggan tersebut. Kemudian, yaitu proses terstruktur memperbaiki keluaran yang dihasilkan dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Gunanya untuk apa? Untuk menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses itu sendiri. Kemudian 5 aspek utama mutu menurut Bahar. Pertama ada quality. Pertama ada quality atau kualitas produk atau jasa tersebut. Yang kedua ada cost atau biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi atau jasa layanan yang dihasilkan. Ketiga ada delivery atau pengiriman, yaitu pengiriman produk sesampai pada tujuan. Keempat adalah safety atau keamanan, barang tersebut aman tidak. Nah, seperti itu. Kadang kan ada resikonya, mungkin bahan mudah terbakar atau apa. Misalkan produk tersebut yang dihasilkan diproduksi itu aman, maka kan akan meningkatkan mutu dari produk tersebut. Terakhir ada moral atau sikap. Sikap SDM, sumber daya manusianya, mentalnya, sikapnya, misalkan pada produk jasa, layanannya, sikapnya baik, menunjukkan kesempurnaan atau cara servisnya baik, itu akan menambahkan nilai lebih pada mutu. Ini pengertian mutu menurut para ahli. Pertama ada Phillips B. Crosby. Mutu adalah derajat kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kepuasan pemakai dan penghasilnya. Kedua, menurut Suarso, yaitu karakteristik produk ditentukan oleh customer melalui proses serta perbaikan berkelanjutan.
Berikutnya ada pengertian mutu menurut Margono, yaitu jasa, pelayanan, atau produk yang menyamai atau melebihi harapan pelanggan. Maksudnya seperti ini, produk tersebut mempunyai manfaat untuk ini, misalkan ternyata ada manfaat lebihnya atau ada sesuatu nilai lebih. Tidak mungkin barang itu diproduksi satu, nggak mungkin kan, pasti ada produk pesaingnya. Tapi misalkan produk atau mutu yang kita buat misalkan itu mempunyai nilai lebih, maka kan akan melebihi harapan pelanggan. Nah, itu disebut mutu. Mutu dari produk A dan produk C pasti berbeda. Yang keempat ada Deming. Menurut Deming ada the difficulty in defining quality is to translate quality is to translate future needs of the user into measurable the characteristic so that a product can be designed and turned out to give satisfaction at a price that user will buy. Intinya selama pelanggan itu puas, maka suatu produk atau jasa dianggap bermutu. Kelima ada menurut Phil, sebagai ukuran dari produk atau layanan terhadap satu spesifikasi pada satu titik tertentu. Kemudian pengertian menurut TQM atau Total Quality Management, yaitu di sini ada mutu sebagai konsep relatif. Ada relatif ya, disebutkan sesuatu yang berasal dari produk atau layanan tersebut, dari produknya sendiri, tidak harus mahal atau eksklusif. Kemudian mutu harus mengerjakan apa yang harus dikerjakan dan mengerjakan apa yang diinginkan pelanggan sesuai dengan tujuan. Artinya, menurut Total Quality Management itu barang, produk atau jasa itu tidak harus mahal. Seperti barang branded itu pasti dikatakan berkualitas karena apa mahal. Tapi menurut pengertian TQM atau Total Quality Management itu barang itu tersebut tidak harus mahal asalkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Itu dikatakan produk itu bermutu sesuai dengan apa yang harapan keinginan dari pihak customer itu. Tujuan utama TQM adalah perbaikan mutu pelayanan secara terus-menerus, usaha penciptaan sebuah kultur mutu yang mendorong semua staf di sebuah institusi untuk memenuhi dan memuaskan harapan pelanggan atau sell on quality, menjual kualitas. Nah, di sini artinya dalam tujuan utama Total Quality Management itu melakukan perbaikan. Jadi misalkan periode ini kurang bagus di fisiknya, mungkin akan ada perbaikan. Nah, itu secara terus-menerus. Jadi ada perbaikan, selalu ada perbaikan sampai barang tersebut mencapai kesempurnaan menurut harapan pelanggan. Nah, ini ada produk yang memenuhi kualifikasi tidak menjamin jumlah. Tidak menjamin jumlah penjualan. Tom Peters dalam Thriving on Chaos berpendapat bahwa mutu yang didefinisikan pelanggan jauh lebih penting dibandingkan harga dalam menentukan permintaan barang dan jasa. Berpendapat mutu yang dimiliki jauh lebih penting. Jadi keinginan pelanggan atau customer itu lebih penting diutamakan. Jadi pelanggan akan merasa puas dengan produk yang kita buat atau jasa layanan yang kita berikan. Ini ada prinsip dasar TQM. Pertama ada kepuasan pelanggan. Kedua respect terhadap setiap orang. Manajemen berdasarkan fakta. Perbaikan berkesinambungan terus-menerus. Jadi selalu ada perbaikan. Kemudian pembahasan berikutnya ada manfaat TQM atau Total Quality Management. Pertama, perbaikan mutu. Intinya adalah TQM itu selalu memperbaiki mutu dari produk tersebut. Memperbaiki posisi persaingan. Tadi saya jelaskan sebelumnya, di situ ada produk. Produk tersebut tidak mungkin dijual oleh satu perusahaan, pasti ada produk pesaingnya atau perusahaan persaing. Nah, jika mutu dari produk yang sama itu berbeda, pastikan pelanggan akan memilih produk atau barang yang lebih baik mutunya, lebih baik kualitasnya, seperti itu. Lalu harga yang lebih tinggi. Jika pelanggan merasa puas, tidak masalah dengan harga. Otomatis dari pihak perusahaan tidak masalah untuk menaikkan harga, karena dari pihak pelanggan pun juga sudah mengetahui barang ini bermutu baik, berkualitas baik, dijamin mutunya, seperti itu. Kemudian meningkatkan pangsa pasar. Otomatis penjualan akan naik, permintaan akan banyak, karena pelanggan atau konsumen itu mengetahui ini loh produknya bagus. Kalau kalian beli yang ini itu dijamin akan mungkin lebih awet atau manfaatnya lebih banyak atau
mungkin misalkan contoh parfumnya itu merek ini itu varian parfumnya banyak, tahan lama dan lain-lain. Terus meningkatkan penghasilan, otomatis jika pangsa pasar naik, penghasilan pun akan ikut naik dan omset perusahaan pasti akan bertambah. Di sini juga ada meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Tadi ya, perbaikan berkesinambungan. Nah, di sini perbaikan berkesinambungan. Jadi meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Artinya daripada kita ini selalu ada perbaikan. Misalkan kemarin produknya desainnya kurang bagus, nah tahun berikutnya akan diperbaiki. Jadi mungkin produknya itu lebih bagus dari desainnya, dan misalkan terkena panas tidak cepat rusak dan lain-lain. Lalu mengurangi biaya operasi. Jika barang tersebut tidak mudah rusak, otomatis kan akan mengurangi biaya atau cost tadi. Berapa biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang yang bermutu itu. Nah, seperti itu. Tujuan akhirnya apa? Otomatis laba akan meningkat. Jika tadi ini kan harga yang lebih tinggi, otomatis produknya bagus, diincar oleh banyak customer atau konsumen, nanti akan meningkatkan penjualan pangsa pasar, dicari banyak orang, terus lalu meningkatkan penghasilan. Kalau misalkan penghasilannya tinggi, karena ini harganya bisa naik, keinginan konsumen sama, akan meningkatkan laba. Nah, sudah selesai pembahasan modul 1 kita hari ini, konsep mutu. Referensinya daftar pusaka seperti ini. Terima kasih untuk waktunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Novianti Jafri, dan kepada teman-teman semua. Saya tutup presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.